Swastiastu. Om Awigedamastu Namo Sidam. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem akan membahas tentang salah satu simbol dalam agama Hindu, yaitu bija dalam persembahyangan agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, penggunaan sarana berupa simbol sangat bermanfaat dalam mengembangkan rasa bakti dalam pribadi umat. Di dalam bahasa Sanskerta, kata simbol adalah pratika yang mengandung arti datang ke depan, yang mendekati. Simbol-simbol dalam agama Hindu dengan berbagai bentuk, wujud, nama dan fungsinya mengandung arti untuk mendekatkan umatnya kepada yang dipuja, yakni ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, para dewata beserta manifestasinya, para resi, para roh leluhur yang sudah disucikan menurut agama Hindu. Dilihat dari segi material upakara-upakara dalam agama Hindu selalu tidak lepas dari 4 macam bahan, yaitu patram daun, puspam bunga, pahalam buah, dan toyam air. Dalam sumber kitab suci yang menyebutkan tersirat dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang menyebutkan bahwa siapapun dengan kesujudan mempersembahkan selai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya membahas simbol bija dalam persembahyangan agama. Sehabis persembahyangan, selain nunas tirta, kita pasti nunas bija. Dalam kehidupan beragama sehari-hari, tirta dan bija tidak bisa kita lepaskan. Nah, dalam pengertian simbol bija atau wija di dalam bahasa Sanskerta disebut gandak sate, yang berasal dari kata gande dan aksate, yang artinya biji padi-padian yang utuh serta berbau wangi. Di dalam bahan bija itu sendiri, sesuai pengertiannya, makna bija sedapatnya dibuat dari biji beras yang galih, utuh dan tidak patah. Sedangkan untuk memperoleh bau wangi, maka setelah dicuci dengan air bersih, dicampur dengan air cendana atau bunga yang berbau wangi seperti kekenanga, menuh, melati, dan lain sebagainya. Fungsi dan filosofi bija, yaitu dari mantra puja pengantarnya diketahui bahwa bija adalah simbol Dewa Kumara atau Dewi Sri, sedangkan pemakaian bija mempunyai pengharapan agar memperoleh kebijaksanaan, kemuliaan, kemakmuran, serta terhindar dari malapetaka. Setelah dikemukakan bahwa bija adalah simbol Dewa Kumara, sedangkan bagi masyarakat Hindu di Bali khususnya, Dewa Kumara dipuja sebagai dewa pengasuh bayi yang disebut dengan Dewa Rare. Beliau dianggap salah satu putra Dewa Siwa yang selalu muda, sehingga ditugaskan untuk mengasuh bayi. Hal ini kiranya mempunyai pengertian yang sama, yaitu bija adalah benih yang suci dan sempurna, merupakan hasil dari pertemuan Purusa dan Pradana. Dengan demikian, pemakaian bija dapat diumpamakan sebagai penaburan benih, anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa, dan kemudian diharapkan agar kesucian serta
kesempurnaannya dapat tumbuh memancar pada tempat atau diri seorang. Di dalam penggunaan biji itu sendiri, di dalam meletakkan biji harus diperhatikan. Diibaratkan menumbuh kembangkan tanaman buah, kita tidak bisa sembarangan, haruslah ditanam tempat yang subur. Maka dari itu, meletakkan biji di badan agar menumbuh kembangkan sifat kedewasaan atau kesiwaan di dalam diri. Ada 5 titik yang disebut dengan panca adi sese, yaitu yang pertama di pusat Manipura Cakra, yang kedua hulu hati Padma Hridaya, yang ketiga di leher Wisuda Cakra, yang keempat di dalam mulut atau langit-langit mulut, yang kelima Anja Cakra. Pada umumnya dikarenakan ketika persembahyangan dalam berpakaian yang lengkap, tentunya tidak semua titik kita bisa dapat letakkan biji tersebut. Maka dari hal tersebut kita letakkan fokus pada 3 titik, yaitu pada Anja Cakra di atas kedua alis atau di kening di sini. Yang kedua yaitu pada Wisuda Cakra, yaitu di leher, di luar kerongkongan atau tenggorokan di sini. Yang ketiga di mulut, yaitu dengan ditelan untuk merangsuk ke dalam untuk menyentuh hati. Bahwa kemudian terdapat penggunaan biji yang lebih dari itu. Ada yang berpendapat setiap yardnya penggunaan biji tata letak bisa saja berbeda. Hal tersebut tidak bisa kita katakan keliru, karena di Bali agama Hindu khususnya mengandung terikat, yaitu desa, kala, dan patra. Yang terpenting dalam hal tersebut unsur pokok pemakaian biji, penempatan biji sudah terpenuhi. Umat sedharma yang berbahagia, demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.